Para pendeta yang baru saja diurapi, saya mohon untuk menghadap kepada jemaat. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah para pendeta yang mendapatkan pengurapan pada hari ini. Sambutlah mereka, hamba-hamba Tuhan ini, dengan penuh sukacita. Hormatilah mereka yang akan bekerja di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Dan kepada para hamba Tuhan, para pendeta yang baru saja mendapatkan pengurapan, dengarkanlah nasihat firman Tuhan. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Silakan para pendeta menghadap kembali ke depan. Disilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara sekalian, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa hari ini oleh perkenanan Tuhan dan oleh pertolongan Tuhan, maka ke-14 pendeta baru saja mendapatkan pengurapan. Semua adalah karena anugerah Tuhan. Tuhan memberkati mereka di dalam pelayanan. Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang dilayani. Biarlah dalam setiap pelayanan nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Injil Yesus Kristus semakin luas diberitakan untuk membawa semakin banyak orang datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu bagi kami hari ini di dalam pengurapan para pekerja menjadi pendeta. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan dan menyaksikan pengurapan pendeta. Tuhan memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kepada Tuhan. Dan disampaikan pada pendeta yang baru saja menerima pengurapan beserta keluarga, bahwa di depan, di samping, kiri dan kanan saya ada kotak persembahan khusus. Sambil itu kita menyanyikan kemenangan iman 194, genap hartaku kuserahkan. Doa persembahan sebentar akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Francisca Messi STH. Hartaku kuserahkan, Yesus padamu. Hatiku pun kuserahkan, Yesus padamu. Tunaikan pujianku, ku puji di Kau Tuhanku. Ku berani karena Injil-Mu, aku milik-Mu.
serahkanlah hartaku, Yesus, padamu. Ku rindu kasih-Mu Tuhan, ku rindu kasih-Mu Tuhan. Berikanlah keteduhan, aku susah ditilik-Mu, aku milik-Mu. Ku serahkanlah waktuku, Yesus, padamu. Tinggal kasih-Mu sertaku, Yesus, padamu. Hidupku Yesus dan beriku, bahkan usaha diriku, hormat sembahku bagimu, aku milik. Taulai pujian kita, genap hartaku ku serahkan Yesus padamu. Genap hartaku ku serahkan, Yesus, padamu. Hatiku pun ku serahkan, Yesus, padamu. Ku naikkan pujianku, ku naikkan pujianku, ku puji Dikau Tuhanku, ku berani karena Injil-Mu, aku milik-Mu. Ku serahkanlah hidupku, Yesus, padamu. Hidungku dan suaraku jadi punya-Mu. Isi dunia semuanya terliput dengan kuasa-Nya. Beri ampun dan budi-Mu, aku milik-Mu. Mari kita berdoa. Kami percaya hanya karena Tuhan yang menuntun rangkaian acara demi acara pada hari ini sehingga dapat berlangsung dengan baik. Kami percaya semua yang telah kami lakukan dan akan terus kami lakukan mempermuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi kami. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan kami boleh memberi persembahan. Tuhan berkenan atas persembahan kami dan Tuhan memberkati sehingga dapat digunakan dalam pelayanan-Mu. Setiap kami yang sudah memberi, Tuhan terus memberkati dalam setiap usaha, tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, sehingga di dalamnya kami selalu mempermuliakan Tuhan. Semua hamba Tuhan yang mengangkat pelayanan-Mu hari ini, Tuhan memberkati, terus memperlengkapi dalam pelayanan selanjutnya. Ini doa dan syukur kami persembahkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. dalam kehidupan kita senantiasa menaikkan syukur. Terlebih ketika kita dipilih Tuhan menjadi hamba-Nya untuk melayani Dia seumur hidup kita. Kita menaikkan pujian kita hari ini. Saya persilahkan kita untuk berdiri. Kita angkat pujian. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu untuk melayani-Mu. Dan doa berkat sebentar oleh Bapak Pendeta Julianus Tandirero, MDiv. Ku bersyukur Kau memilihku. Ku bersyukur Kau
memilihku menjadi hamba-Mu, untuk melayani-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan bagi kemuliaan-Mu. untuk kemuliaan. Kita ulangi pujian kita. Ku bersyukur Kau memilihku. Bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani. Segenap hidupku ku serahkan, Segenap hidupku ku serahkan katakan bagi kemuliaan-Mu. untuk kemuliaan. Mari katakan, ku mau setia sampai akhir. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Kita ulangi pujian kita. Dengan sikap doa kita katakan kepada Tuhan, ku bersyukur Kau memilihku. Ku bersyukur Kau memilih Menjadi hamba-Mu, menjadi hamba-Mu, untuk melayani-Mu. melayani-Mu. Katakan, segenap hidupku ku serahkan Segenap hidupku ku serahkan bagi kemuliaan-Mu. untuk kemuliaan. Sama-sama kita katakan, ku mau setia sampai akhir. Mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Ku mau setia sampai akhir. Setia sampai akhir, melayani seumur, Sampai ku dapatkan mahkota, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. ku mau setia sampai akhir. Mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Bapa di dalam sorga, berkati dan tolonglah kami Tuhan di dalam komitmen kami ini, bahwa kami mau setia melayani-Mu sampai akhir kehidupan kami, baik kami sebagai pendeta, guru Injil, penatua, diaken, bahkan anggota-anggota jemaat. Tuhan, kami mau melayani-Mu dengan segenap hati kami. Tolong tuntun, mampukan kami, berikan kami kemenangan melayani Tuhan selagi masih ada waktu untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, dan biarlah Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan berpisah dari tempat ini, akan kembali ke tempat pelayanan kami masing-masing. Mohon tuntunan dan pemeliharaanmu yang sempurna ya Tuhan. Dan dimanapun kami berada, kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Dan akhirnya, kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya nikmat dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, berkat dan anugerah dari Allah Bapa, serta tuntunan pemeliharaan yang sempurna di dalam Roh-Nya yang kudus,
akan menyertai kamu sekalian saat ini hingga hari Maranatha, Tuhan datang melantik saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Sampai disinilah seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami kembalikan kepada MC. Acara yang ketiga, acara ulang tahun Gereja Kibait yang ke-86 dipimpin oleh Diaken Delviana Uzi MTH. Kepada Ibu dipersilakan. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan sekalian, dan hadirin sekalian yang hadir pada siang hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan pada siang hari ini sebagai warga Gereja Kibait. Kita percaya di dalam Tuhan bahwa atas anugerahnya, maka pada saat ini Gereja Kibait dapat menginjak usia yang ke-86 tahun. Kita pun bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menolong dan memberkati para hamba-hamba Tuhan di tempat pelayan masing-masing dan juga jemaat Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan kepada kita semua hingga pada saat ini kita dapat merayakan hari ulang tahun Gereja Kibait. Saya mengundang kesediaan Badan Pengurus Majelis Sinode Gereja Kibait untuk tampil di depan dalam prosesi pemotongan tumpeng. Baik Bapak Ibu, hadirin yang hadir saat ini, mari kita bersama-sama mengangkat satu lagu Happy Birthday to You. Mari kita bertepuk tangan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to Panjang umurnya. panjang umur, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umur, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Bapak Ibu, sebelum kita menyaksikan pemotongan tumpeng, saya mohon kesediaan Bapak Pendeta Titus sampai MTH untuk memimpin kita dalam doa syukur. Kepada Bapak disilahkan. Bapak Ibu, kita satu di dalam doa syukur. Ya Allah, ya Tuhan kami, sumber hidup, sumber pertolongan, ketika kami kembali merenungkan akan kebaikan-Mu, kasih-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami Tuhan, kami sungguh kagum, kami sungguh terpesona. Secara khusus kami sungguh bersyukur bahwa oleh anugerah-Mu Gereja Kibait yang Tuhan sudah mulai 86 tahun yang lalu, kini kami bersama-sama dapat mensyukurinya hari tahun ke-86 itu. Selama ini Tuhan sudah memberkati seluruh
pekerja dalam gereja Bait, seluruh hamba-hambamu, sehingga sekalipun gereja ini sering ditimpa oleh ombak dan gelombang, tetapi oleh anugerah-Mu gereja ini tetap eksis, dan gereja ini kami yakin akan maju seperti gereja-gereja maju lainnya ke depan. Kami mohon Tuhan memberkati kami semua, baik di tingkat sinode, di aras klasis, aras jemaat lokal, semua anggota jemaat dalam gereja Bait. Tuhan memberkati kami sehingga kami semakin sehati sejiwa di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami dalam gereja ini. Terima kasih karena Tuhan sudah membuka gereja ini dan menjadikan kami sebagai teman sekerja Allah di dalam organisasi ini. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami angkat doa syukur ini. Amin. Kita akan menyaksikan prosesi pemotongan tumpeng. Baik Bapak Ibu, kita akan menyaksikan prosesi pemotongan tumpeng pada saat ini yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengurus Majelis Sinode Gereja Ki Bait. 4 orang, silahkan maju ke depan bersama-sama megang pisau. Ya, jadi pisau ini dipegang bersama-sama sebagai bentuk kerjasama yang baik dalam memikirkan dan membawa organisasi Gereja Ki Bait untuk lebih maju lagi, dan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan atas usia Gereja Ki Bait yang ke-86. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Demikianlah acara ulang tahun Gereja Ki Bait pada saat ini. Mari kita sebagai warga Gereja Ki Bait, mari kita bersama-sama mewujudkan Gereja Ki Bait menjadi jemaat yang misioner. Jayalah Gereja Ki Bait. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Baru dilantik masa loyo-loyo. Jemaat mesti semangat. Shalom. Puji Tuhan. Maaf saya tadi terlambat. Walaupun saya sudah keluar dari rumah memulai aktivitas saya jam 6 pagi, tapi nanti bisa datang di sini
jam kurang lebih 11:30 tadi. Jadi saya tidak dengar sepenuhnya khutbah yang disampaikan. Cuma ingin saya sampaikan karena saya cukup kaget membaca hamba Tuhan yang tidak direndahkan. Ya memang saya buka tadi di Alkitab, ya memang seperti itu. Sekira Bapak Ibu Pendeta, kami jemaat, saya ini penatua, kami jemaat itu dan masyarakat itu senantiasa melihat pendeta itu adalah orang paling baik, adalah seorang suri toladan di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Tadi di khutbah terakhir sudah disampaikan bagaimana bersikap, ya, integritas dan lain sebagainya. Tapi saya ingin sampaikan bahwa integritas wibawa seorang pendeta itu sangat ditentukan oleh suami atau istri Bapak Ibu Pendeta dan anak-anaknya. Oleh sebab itu saya tanya Pak Pendeta Sufrianto, senang nggak kalau pulang dari rumah istrinya cium-cium? Senang nggak? Oh senang. Tapi tidak usah terlalu pamer, ya, dan lain sebagainya. Begitu dia juga dengan Ibu Pendeta, kalau sampai di rumah dicium suaminya, senang kan? Senanglah. Keadaan-keadaan sekarang, ya, keadaan-keadaan sekarang ini sangat-sangat dibutuhkan support dari suami atau istri pendeta. Sebelum dilantikkan sudah minta izin ya Ibu Pendeta, Bapak Pendeta sama suami, atau sudah minta izin ya? Pasti sudah minta izin, disetujui. Dan jabatan pendeta kalau di masyarakat seperti yang saya katakan tadi, itu adalah, kalau bahasa awam itu adalah setengah dewa yang senantiasa menjadi figur yang boleh dikata nol cacat. Oh biasa tekon na lebih ke akatelino. Itu oleh sebab itu keluarga, terutama suami dan istri, dan saya lihat yang banyak duduk di luar ini, keluarga, marilah kita topang mereka yang baru-baru dilantik, dan semua hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani mereka, kita topang mereka. Kalau mereka keluar, misalnya Bapak Pendeta keluar, mana tasu na curiga miki misalnya, sementara mahutbah mawean mika muter ruang Pak Pendeta, kemana kok? Saya ngomong ini karena ini kasat mata saya lihat di tengah-tengah jemaat. Nah oleh sebab itu kehadiran, kesuksesan, keberhasilan seorang pelayan, seorang pendeta di tengah-tengah jemaat tidak lepas dari tanggung jawab seorang suami atau istri, anak dan keluarga Bapak Ibu Pendeta yang kita harapkan selama ini. Bapak Ibu serta hadirin yang saya muliakan, saat ini seperti yang saya sampaikan tadi, sinergitas antara pemerintah dan gereja itu tidak bisa dipisahkan. Saat ini setelah COVID-19 itu Bapak Ibu akan hadir di tengah jemaat dan menghadapi jemaat-jemaat yang mungkin pernah kena PHK selama COVID-19. Ini real kita dapat. Kemudian seperti tadi disampaikan, ada yang butuh penghargaan, butuh aktualisasi di sana. Pak Pendetaris kemarin berkhutbah di gereja, Pak Pendeta katakan jangan sampai aktualisasi kita itu salah arah. Mau dibilang hebat dengan cara minum-minum dan merokok di pos, itu satu. Hal lain yang dihadapi, yang Bapak Ibu Pendeta hadapi di tengah-tengah masyarakat sekarang, tanah Toraja dan Toraja Utara ini dikenal sebagai mayoritas Kristen, tapi anehnya angka kekerasan kepada ibu dan anak, angka kekerasan seksual itu sangat tinggi.
Tadi Pak Ketua Pengadilan, angka perceraian, katakan angka perceraian di Tanah Toraja atau Jawa Utara itu cukup tinggi dibanding kabupaten-kabupaten yang lain. Ada apa? Katanya kita didominasi sebagian mayoritas adalah orang-orang Kristen yang tidak pernah mentolerir hal-hal demikian. Selain itu, pemakaian narkoba, kemarin oleh Kepala BNN sampaikan ada anak-anak kita yang baru 9 tahun sudah memakai narkoba, orang Kristen, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu, tentunya kita terjun di dalam masyarakat menjadi tanggung jawab kita semua, walaupun memang disadari bahwa gejolak-gejolak, masalah-masalah sosial yang terjadi seperti ini bukan tanggung jawab gereja saja. Itu memang tanggung jawab keluarga, masyarakat dan lain sebagainya. Tetapi kehadiran gereja, kehadiran tokoh-tokoh rohaniawan di tengah-tengah masyarakat itu sangat-sangat perlu dan tidak bisa dipisahkan. Selain itu, ada beberapa hal yang terjadi di masyarakat, bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat. Tentunya Bapak Ibu Pendeta sendiri tadi sudah sangat gamblang disampaikan bahwa seorang hamba Tuhan itu tentunya bagaimana bersikap di tengah-tengah masyarakat, dan tentunya juga cara kita berinteraksi dan lain sebagainya. Itu sangat penting, dan saya ulangi lagi, pihak yang paling dekat dengan Bapak Ibu Pendeta itu doakanlah mereka. Sekali lagi, doakanlah mereka pada saat keluar rumah, pada saat pergi melayani, dan pada saat kembali katakanlah kepada Tuhan, puji Tuhan suami saya sudah kembali, istri saya sudah kembali, dan lain sebagainya. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Napasaki ipong matua lan mintu alo katuanta. Kure sumanga, terpujilah Tuhan. Sambutan yang kedua dari Badan Pengurus Majelis Sinode, Bapak Pendeta Julianus Tandirerung MDiv, kepada Bapak disilakan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati telah berkenan hadir dalam acara kita. Walaupun kami tahu Bapak Wakil Bupati pada hari ini sangat banyak kesibukan, tetapi telah menghadiri acara ini dan juga telah memberikan wejangan dan support kepada kita sekalian. Yang saya hormati pula para hamba Tuhan, para pendeta, baik yang sudah pensiun maupun yang masih aktif, ditambah dengan ke-14 pendeta baru pada hari ini. Yang saya hormati pula Bapak Ketua BPP bersama dengan segenap anggota, Bapak Ketua BPPG bersama dengan segenap anggota BPPG yang hadir, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale, terima kasih Pak untuk kehadirannya. Juga Bapak Kapolres atau yang mewakili, terima kasih untuk kehadiran Bapak. Juga dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Toraja yang dengan ini diwakili oleh Kepala Bimas Kristen Tanah Toraja. Yang saya hormati pula Bapak Ketua STT Kibait Makale, para tamu undangan dan segenap keluarga bersama seluruh anggota jemaat yang hadir pada hari ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat untuk pengurapan guru Injil menjadi pendeta yang baru dalam lingkup gereja Kibait.
bahwa dengan pengurapan pendeta sesungguhnya mempunyai maksud dan makna yang sangat besar. Tidak lain adalah untuk semakin meningkatkan kemajuan pelayanan Gereja Kibait. Dengan pengurapan atau penambahan pendeta-pendeta yang baru dalam jajaran Gereja Kibait, itu berarti bahwa pelayanan-pelayanan Gereja Kibait akan semakin maju dan semakin meningkat untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para pendeta yang baru diurapi pada hari ini. Dengarkan dan perhatikanlah pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi. Saya tidak perlu mengulangi lagi. Sudah sangat tegas, sudah sangat jelas untuk saudara-saudara sekalian. Tingkatkanlah pelayanan di tempat yang baru, dimanapun saudara-saudara ditempatkan oleh BPMS untuk melayani sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan. Kemudian yang berikutnya juga selamat untuk kita semua warga Gereja Kibait. Selamat ulang tahun Gereja Kibait. Ini ulang tahun yang ke-86. Di usia yang sudah cukup lama, sudah cukup tua sesungguhnya. Seharusnya gereja kita semakin maju, dan puji Tuhan, tahun demi tahun dalam pelayanan kita itu semakin bertumbuh, semakin berkembang. Puji Tuhan, pada tahun ini pelayanan kita sudah berada di 26 provinsi, dengan bertambahnya 3 provinsi baru di Papua. Ada 4 provinsi yang baru kita jangkau pada periode ini. Itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Semua ini terjadi karena semangat misi, semangat misioner yang kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. 200 lebih jemaat lokal dan sekian puluh pos penginjilan dan cabang kebaktian. Kalau dihitung semuanya sudah lebih dari 300 tempat pelayanan Gereja Kibait. Dengan api Injil yang terus menyala, maka gereja akan semakin berkobar-kobar, semangatnya semakin berkobar-kobar untuk tetap memberitakan Injil damai sejahtera. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Acara yang kelima yaitu penutup. Dalam hal ini akan diisi sesi foto bersama yang sebentar akan dipimpin oleh Bapak Ferdianto. Dan dengan berakhirnya acara berfoto sebentar, maka berakhir jugalah seluruh rangkaian acara pengurapan pendeta dan perayaan hari ulang tahun Gereja Kibait siang hari ini. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.